Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas antibiotik. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nusapta Nugraha dengan NIM 43114180111. Yang kedua ada Rima Asya Karima dengan NIM 43114180112. Dan yang ketiga ada Ati Krismawati dengan NIM 43114180113. Dan yang keempat ada Risna Anggraini dengan NIM 43114180114. Langsung saja ke penjelasan materi. Untuk yang pertama yaitu definisi. Istilah antibiotika berasal dari kata antibiosis yang berarti melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Fouillemin yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotika sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Untuk selanjutnya yaitu penggolongan antibiotik. Antibiotik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan mekanisme kerjanya, dan yang kedua berdasarkan spektrum aktivitasnya, dan yang ketiga berdasarkan struktur kimianya. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan spektrum aktivitasnya. Untuk berdasarkan spektrum aktivitasnya dibagi menjadi 2, yaitu antibiotika spektrum luas dan antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum luas merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Adapun obat-obat yang tergolong dalam antibiotika spektrum luas diantaranya adalah tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolida, rifampicin, ampicillin, amoxicillin, bacampisilin, karbenicillin, hetasilin, pivampicillin, sulbenicillin, ticarcillin, dan sebagian cefalosporin. Dan untuk antibiotika spektrum sempit merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme kerjanya. Ada 5. Yang pertama antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Yang kedua antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel. Yang ketiga antibiotika yang menghambat pembentukan DNA atau RNA. Dan yang keempat antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom. Yang kelima antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan struktur kimianya, yaitu ada antibiotika beta-laktam, aminoglikosida, ada tetrasiklin, ada polipeptida, ada makrolida, dan ada linkomisin dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai antibiotika beta-laktam. Yang pertama ada antibiotik turunan penisilin yang dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada penisilin yang peka terhadap penisilinase. Di antaranya terdapat metisilin, oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin, floksasilin, dan juga nafsilin. Kemudian ada aminopenisilin, yaitu ada amfisilin, amoxicillin, dan talamfisilin.
Kemudian ada antipseudomonal penisilin atau karboksipenisilin. Di antaranya ada karbenisilin, indanyl karbenisilin, dan juga tikarsilin. Selanjutnya ada ureidopenicillin, yaitu ada aziosillin dan piperacillin. Yang terakhir ada turunan penisilin lainnya, yaitu ada quinisilin, amidinopenicillins atau misilinam, azidosilin, dan juga becampisilin. Yang kedua ada antibiotik turunan cefalosporin. Yang pertama ada cefalosporin generasi 1, yaitu memiliki aktivitas yang tinggi terhadap bakteri gram positif, namun aktivitasnya rendah terhadap bakteri gram negatif. Nah, pada cefalosporin generasi 1 ini terdapat cefaloridin, cefalotin, cefavirin, cefalexin, dan beberapa yang lainnya. Kemudian ada cefalosporin generasi 2. Pada cefalosporin generasi 2 ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dan tidak terlalu aktif terhadap bakteri gram positif. Pada cefalosporin generasi 2 ini terdapat cefamandole, cefoxitin, cefurosim, cefaclor, dan cefonisid. Selanjutnya ada cefalosporin generasi 3. Nah, di sini cefalosporin ini kurang aktif melawan bakteri gram positif dibandingkan dengan generasi yang pertama, tetapi dia memiliki spektrum yang lebih luas terhadap bakteri gram negatif. Pada cefalosporin generasi 3 ini diantaranya ada ceftriaxone, cefotoxim, ceftadizim, ceftriaxone, dan cefmenoxim. Kemudian ada cefalosporin generasi 4. Pada cefalosporin generasi 4 ini memiliki spektrum yang lebih luas dalam melawan bakteri dibandingkan dengan turunan cefalosporin yang sebelumnya. Pada cefalosporin generasi 4 ini terdapat cefepim dan juga cefpirom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aminoglikosida. Nah, aminoglikosida ini merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Pada umumnya, aminoglikosida ini merupakan antibiotika spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan dengan bakteri gram positif. Dalam hal ini terdapat streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamicin, dan beberapa lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai tetrasiklin. Nah, antibiotika turunan tetrasiklin ini merupakan turunan dari oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan dari tetrasiklin ini merupakan antibiotika poten yang memiliki aktivitas berspektrum luas, baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Nah, contohnya sendiri ada dekasametil tetrasiklin yang berasal dari bahan alami, kemudian ada doksisiklin dari semisintetis, dan juga limesiklin atau protetrasiklin. Selanjutnya ada polipeptida. Nah, antibiotika turunan polipeptida ini memiliki struktur polipeptida yang kompleks, kemudian yang resisten terhadap protease hewan dan juga tumbuhan. Antibiotika ini juga memiliki gugus lipid selain gugus amino yang tidak dimiliki oleh hewan dan juga tumbuhan. Contohnya sendiri ada polymyxin, ampomycin, tirotrisin, dan juga vancomycin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makrolida. Antibiotika turunan makrolida ini merupakan antibiotika yang sangat bermanfaat khususnya untuk terapi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif baik dalam bentuk kokus maupun bacillus. Contohnya ada erythromycin, clarithromycin, flurithromycin, dan juga azithromycin. Kemudian ada lincomycin. Pada turunan lincomycin ini merupakan senyawa bakteriostatika yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakterisid. Kemudian yang lainnya itu ada chloramphenicol, rifampicin, dan juga mupirison. Selanjutnya yaitu pembahasan penisilin. Berikut disertai dengan struktur senyawa dari penisilin tersebut. Penisilin merupakan jenis antibiotik golongan beta-laktam yang digunakan dalam penyembuhan penyakit infeksi karena bakteri. Nah, biasanya bakteri yang berjenis gram positif.
Obat ini bekerja dengan membunuh bakteri penyebab infeksi atau menghentikan pertumbuhannya. Nah, beberapa kondisi yang dapat diobati dengan penisilin meliputi radang tenggorokan akibat bakteri Streptococcus, demam rematik, dan actinomycosis. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik dari sebelumnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Penisilin yang asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena adanya gugus meruah pada rantai samping amino. Misalnya, cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Yang ketiga, penisilin dengan spektrum luas yaitu karena adanya gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran keluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya gugus asidik pada rantai samping seperti COH, CO3H, dan NHCO. Penisilin yang bekerja sebagai praobat didapatkan melalui cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama, dibuat dalam bentuk garamnya, contoh prokain penisilin G dan benzatin penisilin G. Yang kedua, menutupi gugus amino bebas, misal yang terdapat pada struktur ampicillin dengan membentuk garam amida yang akan diurai kembali pada in vivo. Nah, contohnya piperacillin, azulocillin, mezolocillin, dan apalcillin. Yang ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3. Nah, contohnya bakampicillin, bivampicillin, dan talampicillin. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin. Berikut disertai dengan struktur dari senyawa tersebut. Turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat kimia maupun sifat fisika yang lebih baik dari sebelumnya, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Nah, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Selanjutnya, aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Pergantian esoterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefem menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida. Antibiotika turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas 2 atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3-deaminosikloheksana atau aminosiklisito. Dengan demikian, aminoglikosa memiliki 2 struktur utama yang penting yakni gula amino dan cincin aminosiklisito. Pada hampir semua aminoglikosida, cincin tersebut adalah 2-deoksi streptamin, kecuali pada streptomisin dan dehidrostreptomisin, di mana cincin tersebut adalah streptidin. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang struktur utama turunan aminoglikosida. Gugus gula amino. Berikut disertai dengan struktur dari senyawanya. Posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi pada enzim. Hilangnya gugus 3-OH atau 4-OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas pada enzim tersebut.
Berikut ini merupakan cincin amino siklisitol. Asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. N-etilasi dari sisomisin menghasilkan etilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Hilangnya atom O dari gugus 5-OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin. Berikut penjelasan hubungan struktur dan aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol C11, C12, 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Antibiotik turunan makrolida pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp dan mempunyai 5 bagian struktur dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cincin lakton yang besar biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua, memiliki gugus keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Yang keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Yang kelima, gugus dimetil amino pada residu gula yang menyebabkan sifat basa dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk garamnya. Pada slide disajikan beberapa obat golongan turunan makrolida, seperti eritromisin, proksitromisin, dan klaritromisin. Tiap obat memiliki gugus R dan R1. Misalnya eritromisin, gugus R-nya yaitu O dan R1-nya yaitu H. Hubungan struktur aktivitas turunan linkomisin. N-demetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Bertambahnya panjang rantai substituen propil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gugus pirolidin meningkatkan aktivitas in vivo. Tiometil ether pada gugus tiolinkosamida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Modifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S-kloro atau 7ROCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan spektrum aktivitasnya. Efek samping yang umumnya terjadi adalah ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Antibiotika golongan lain-lain. Yang pertama, kloramfenikol. Hubungan struktur dan aktivitas kloramfenikol dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi gugus P-nitrofenol dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu penggantian gugus nitro oleh substituen lainnya akan menurunkan aktivitas antibakteri. Pemindahan posisi gugus nitro dari posisi para juga akan menurunkan aktivitas antibakteri. Penggantian gugus fenil oleh gugus alisiklik akan menghasilkan senyawa yang kurang poten. Yang kedua, modifikasi pada rantai samping dikloroasetamida, rantai samping dihalogen lainnya akan menghasilkan senyawa yang kurang poten, meski aktivitas utama tetap ada. Yang ketiga, modifikasi 1,3-propanadiol bila gugus alkohol pada C1 diubah akan menurunkan aktivitas, sehingga adanya gugus alkohol pada senyawa ini penting untuk aktivitas antibakterinya. Yang kedua adalah rifampisin. Rifampisin diisolasi dari fermentasi kultur Nocardia mediterranea dan merupakan antibiotika dengan spektrum aktivitas yang luas. Pada umumnya, rifampisin digunakan sebagai obat antituberkulosis.